Apa kata terakhir yang diucapkan dari lidah kita, itulah kita akan datang. Waduh, semua putra-putriku datang ke sini. Lalu, siapa yang menjaga toko? Om Swastiastu Semeton, jero dalang Wayan Nardayana yang dikenal sebagai dalang wayang cengblong, dalam pertunjukannya mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu sudah pasti. Yang belum bisa dipastikan adalah kapan waktunya. Kemudian di dalam Sarasamudaya disebutkan bahwa Sang Yang Mertiu atau Dewa Kematian mengintai makhluk hidup setiap saat. Sehingga kita sebagai manusia tidak perlu menunda-nunda untuk berbuat baik. Sebab kapan ajalnya tiba tidak bisa diduga-duga. Nah, mengingat hal itu, kita perlu membekali diri dengan ilmu pengetahuan untuk menghadapi ajal yang sulit diprediksi kapan itu terjadi. Kapan seseorang itu dijemput oleh Sang Yang Maut atau Sang Yang Mertiu. Menurut kepercayaan, kita mengenal adanya sorga, neraka, moksa. Nah, tujuan akhir hidup manusia menurut paham Hindu adalah moksartam jagadita ya caiti dharma, yaitu mencapai kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat. Ada beberapa pengertian tentang moksa. Nah, dalam konten ini saya artikan moksa itu adalah menunggal dengan Yang Widi atau Brahman. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mencapai Brahman atau menunggal dengan Brahman? Nah, saya diingatkan kembali oleh seseorang yang bukan seorang pemangku, bukan seorang pandita atau rohaniawan, tetapi seorang politikus. Dia tidak lain adalah Arya Wedakarna, anggota DPD RI Dapil Bali yang memperoleh suara terbanyak kedua. Ketika pada suatu kesempatan Arya Wedakarna memberikan pesan-pesan seperti ini. Karena pada saat nanti Semeton mati, 1 detik sebelum Semeton mati, apa kata terakhir yang diucapkan dari lidah kita, itulah kita akan datang. Nah, itu berarti ketika ajal tiba, kalau seseorang itu mengucapkan A, maka roh kita akan mencapai A. Kalau mengucapkan B, roh akan menunggal dengan B, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kalau ingin menunggal dengan Brahman, ide Sang Yang Widiwasa atau salah satu manifestasinya, maka ucapkanlah nama-nama Tuhan yang sering kita puja. Itu disebut nama Semaranam. Nah, mari kita dengar pesan-pesan Arya Wedakarna berikut ini. Dan maka dari itu, menjadi seorang manusia, kita harus tetap berapal mantra-mantra. Om Maharama Dewayana Mahaswaha. Kalau Bapak Ibu senang sama figur Dewa Siwa, Om Jaya Mahadewa. Naik motor, Om Jaya Mahadewa. Ngapain pun begitu, harus lancar ngomong. Karena kenapa? Ketika kita mati, nafas kita sudah di hidung ambil, paling penting adalah kata terakhir ketika kita lewat. Apa yang diucapkan oleh AWK itu memang mengacu pada kitab suci Bhagavad Gita. Barang siapa di waktu menjelang ajal memusatkan udara kehidupannya di antara kedua alisnya,
dan dengan penuh bakti mengingat Tuhan yang Maha Esa, niscaya akan mencapai kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya disebutkan orang-orang yang terpelajar dalam Weda, yang mengucapkan Omkara, dan yang merupakan orang-orang bijak agung dalam tarekat pelepasan memasuki Brahman. Nah, berkaitan dengan ini, saya pernah mendengar cerita dari seorang tokoh spiritual, dan sekarang saya menyampaikan kembali kepada netizen. Begini ceritanya. Ada sepasang suami istri yang rupanya sudah membaca Bhagavad Gita, terutama pada bab 8 tadi. Agar dapat mengenal dan mengucapkan nama-nama Tuhan atau Ista Dewatanya, maka apa yang mesti dilakukan oleh pasutri tersebut? Metodenya bagaimana? Apakah harus mengucapkan Om begitu setiap saat, atau Om Nama Narayanaya, Om Nama Shivaya, atau begitu? Setelah beberapa minggu pasutri itu berenung, mereka memiliki ide. Ketika memiliki anak pertama laki-laki, diberi nama Rama. Kemudian anaknya yang kedua juga laki-laki, diberi nama Krishna. Dan ketiga, seorang anak perempuan lahir, mereka memberi nama Laksmi. Jadi dengan harapan kalau nanti suatu saat mereka salah satu siapa saja yang akan menemui ajal atau merasa akan mengakhiri hidupnya, nah, ia akan memanggil nama-nama anaknya. Jadi otomatis ia mengucapkan nama-nama Tuhan. Ringkas cerita, ketiga anaknya itu sudah besar, sudah memiliki pekerjaan sendiri. Ada yang pegawai negeri, ada yang pegawai swasta, ada yang berwira swasta, membuka dan menjaga tokonya. Nah, lalu pada suatu hari, si ayah menderita sakit keras dan merasa ajalnya tidak lama lagi akan tiba. Nah, di rumah sakit, sang ayah mendapat perawatan intensif. Nah, karena merasa akan segera dijemput oleh sang yang mertiu, maka sang ayah memanggil putra putrinya. Wahai Rama. Nah, Rama pun datang, anaknya yang pertama. Kemudian dia memanggil anaknya yang kedua. Wahai Krishna. Nah, Krishna pun datang. Kemudian ia memanggil anaknya yang ketiga. Wahai, mana anakku Laksmi? Nah, anak ketiganya pun datang. Jadi dia sudah mengucapkan nama-nama Tuhan. Nah, tapi yang terakhir dia ucapkan begini. Waduh, semua putra-putriku datang ke sini. Lalu siapa yang menjaga toko? Ya. Jadi roh seorang ayah tadi menuju toko. Nah, itu juga menandakan bahwa seorang ayah tadi masih terikat pada harta-harta benda atau masalah-masalah keduniawian. Padahal seseorang yang mencapai moksha adalah orang yang tidak terikat lagi kepada masalah-masalah keduniawian.
Makanya moksha itu juga bisa disebut kelepasan, ketidakmelekatan, kebebasan. Nah, itulah kepercayaan yang kita anut. Nah, demikianlah semeton. Mungkin di antara semeton sudah pernah mendengar kisah seperti ini. Jadi mungkin saja ada perbedaan, tapi yang jelas maknanya sama. Saya teringat pada cerita itu setelah diingatkan oleh seorang politikus yang bernama Arya Widakarna ketika beliau menyampaikan dharma wacananya. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetaplah mengikuti channel saya, Selendang Sutera Bali. Om Santi 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 Om. Om Loka Semesta Sugeng Bhawantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.